Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Tins, keempat Antam, kelima Inco, keenam PSAB, dan ketujuh DKFT. Sebelum kita analisa sahamnya, kita cek dulu harga komoditas yang terbaru. Hari ini di tanggal 16 Januari 2021, harga oil turun 2,24% ke level harga 52. Kalau dilihat dari nikel malah naik ini. Adakah sentimen positif buat Antam dan Inco ya? Nikel naik 3,44%, dan kita lihat emas hari ini turun 1% ya. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Medco pada hari Jumat kemarin terkoreksi cukup dalam 3,49% ke level harga 690. Kalau dilihat transaksi asing hari kemarin dan hari Kamis malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham Medco. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco ya menurut saya masih koreksi biasa karena tidak disertai volume. Kalaupun harus melanjutkan penurunan, ya kemungkinan dia akan bersandar di EMA 20-nya di 660. Dan ya paling kalaupun buruk-buruknya dia ke daerah zona merah ini di 620. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya masih bisa. Kalau Bapak Ibu yang mau nyicil juga nggak masalah. Kalau mau full cash ya harap sabar kalau dibawa ke bawah dulu. Kemungkinan juga dia bisa membuat swing low-nya dulu di zona merah ini ya. Kalaupun seperti ini skenario-nya dia langsung naik lagi. Bisa seperti itu atau dia bisa juga langsung rebound di hari Senin atau Selasa ya. Karena target Medco juga masih jauh. Medco juga baru breakout dari double bottom-nya. Harusnya 44% dia turun sesuai double bottom-nya, dia juga naik harus sama ya, 44%. Di sekitaran 870 dan harga sekarang masih di 690. Upside-nya masih ada sekitaran 23% dan bahkan bisa lebih, bisa menurut saya karena di 900 ada resisten kuat juga yang sempat diuji beberapa kali dari 2018 namun tidak mampu tembus naik dan kemudian dibawa turun, dan semoga ini menjadi momentum untuk Medco naik lebih tinggi ya, karena harga minyak juga mulai membaik dan terus merangkak naik walaupun kemarin ada koreksi yang menurut saya masih aman. Ya, Medco masih panjang perjalanan. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Elsa. Elsa pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2% ke level harga 474. Kalau dilihat transaksi asing jualan ya. Di minggu kemarin asing jualan selama 4 hari. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham Elsa tapi tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa koreksi wajar menurut saya karena koreksinya juga tidak disertai volume. Saat dia naik 3 candle hijau ini volume meningkat dan dia sempat mau menguji 520 juga volume meningkat. Saat dia koreksi 2 hari volume tidak ada. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas. Garis biru juga masih jauh jaraknya dengan garis merah dan walaupun sudah terindikasi melandai ya MACD-nya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending coba cicil aja dulu ya. Takutnya dia membuat swing low-nya ke daerah zona kuning ini. Kalau dia membuat swing low-nya ke sini bisa seperti itu ya. Dan kemudian dia baru naik. Atau dia bisa seperti history sebelumnya saat dia naik candle dia sideways dulu beberapa hari kemudian dia naik ya. Tapi hati-hati, ini pernah di tanggal 4 Januari dia turun cukup dalam mengarah ke resistennya. Dulunya resisten di 328 atau supportnya. Nah, ini bisa juga dia bisa menyentuh 434 sampai 440 di daerah sini baru dia naik ya. Bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau jaga di bawah juga nggak masalah. Cuman ya takutnya ketinggalan kereta. Kalau beli di bawah ya baiknya ya dicicil aja dulu. Arah Elsa masih ke atas ya. Dia baru aja breakout resisten kuat yang terbentuk dari 2017 ya. Jadi dia belum menyentuh 550, dia harus ke sana dulu dan bahkan kalau itu lewat dia bisa ke 600. Target saya Elsa bisa ke 600 ya. Kalau dilihat dari histori sebelumnya.
Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Tins. Tins pada hari Jumat kemarin naik lagi ya. Setelah hari Kamis dia naik 17%, di hari Jumat dia naik 3,53% ke harga 2.340. Sempat menyentuh level tertingginya di 2.540. Adakah yang nyangkut di daerah atas? Apalagi di daerah 2.500-an itu kan lumayan, di 160 poin ya, sekitar 5%, 6% lah nyangkutnya. Kalau dilihat Foren malah jualan di hari Jumat kemarin. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya, nggak ada terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins sudah mencapai target yang saya pasang dari neckline-nya atau resisten kuatnya yang terbentuk dari 2014 di 1630, ke bawah dia sampai bottom sekitar 53% dan dia naik sekitar 53% dan sudah mencapai ya. Kemana arah selanjutnya Tins masih ke atas, cuman ya kemungkinan ada koreksi-koreksi wajar. Kalau dulu idealnya beli di daerah sini, di daerah zona kuning di 1750, sekarang udah naik ya. Saya naikkan ke sini. Ini area ideal buy Tins ya. Kalau dilihat historis sebelumnya ya, ini ideal buy untuk Tins. Dan harga sekarang apakah bisa masuk? Ini harga sudah tinggi, sudah 4 hari Tins naik. Bisa naik lebih tinggi, bisa, cuman resikonya juga besar. Namanya beli di daerah harga pucuk ya. Bagaimana buat teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah beli di area harga 2.500-an, 2.400-an, hold aja. Tins masih ke atas, cuman ya kemungkinan kalau dia tidak mampu langsung lanjut naik breakout 2.530, dia akan sideways dulu. Buruk-buruknya support kuatnya ada di 1950, resistennya ya di 2.500 yang kemarin sempat diuji. Jadi di daerah sini dia akan sideways. Menurut saya wait and see dulu. Kalaupun mau maksa nyicil, coba aja cicil dulu. Kalau dia breakdown dari 2160, buy lagi di bawah untuk nambah beratnya ya. Tins masih ke atas. Kalau saya sih saya nggak pakai cut loss karena trennya masih naik. Buruk-buruknya dia sideways aja di sini. Kecil kemungkinan kalau dia sampai breakdown lagi ke bawah 1950 ini ya. Jadi ya dia akan sideways di range harga 1960 sampai 2500 di daerah sini. Jadi seperti itu untuk Tins. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume juga meningkat. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Antam. Antam pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1,88% ke level harga 3.120. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy ya. Saat Antam koreksi, asing malah net buy yang cukup besar di 29,9 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi malah di hari Jumat kemarin ya, di saham Antam, walaupun akumulasinya tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam menurut saya masih aman. Dia mempertahankan support minornya di 3000 sampai 3100, itu support minornya. Arah selanjutnya Antam karena harga nikel juga hari ini naik. Ya, arah selanjutnya Antam menurut saya kemungkinan masih akan bermain di area ini 3000 sampai 3400. Dia akan bermain di daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy di harga Antam sekarang yang sudah di dekat pucuk ya? Kalau mau nyicil bisa, kalaupun mau full cash ya. Kalau siap cut loss di bawah gapnya di 2690, di 2690 itu sekitar kondisi di 13%, ya boleh. Target profit karena dekat sekitar 10%, dan kalau mampu breakout ya arah selanjutnya Antam target saya sudah pasang di 4.300 sampai 4.400. Kalaupun nggak mau cut loss, yang mau nyicil dari daerah 3.100 ya tambah di daerah zona kuning ini. Kalau saya idealnya ya saya akan beli di daerah sini. Kalaupun harus cut loss ya saya cut loss tadi di 2690 ya. Mungkin nggak kesentuh. Kalau saya lihat kemungkinan nggak akan juga disentuh harga cut loss-nya ya. Ya itu buruk-buruknya ya, kalau memang harus cut loss ya cut loss ya. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya, yang saya lihat juga dari sistem trading saya ya 2680 ini nggak akan disentuh oleh Antam untuk saat ini ya. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, volume juga meningkat,
walaupun koreksinya volume kecil ya bisa lanjut ini hantam minggu depan. Nah, kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Inco. Inco hari Jumat malah naik tipis ya, 0,37% ke level harga 6.625. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy di Inco. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Cuman yang ini ada CG distribusi di 29.000, tapi yang nampungnya juga besar-besar. Ada KZ, YU, ZP, ya broker-broker besar asing juga nampung. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco menarik menurut saya ya. Wah, dia mampu mempertahankan supportnya di 6.560 di sekitaran itu. Untuk besok kemungkinan dia bisa rebound karena volume juga kecil. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau ya bisa dengan full cash ataupun nyicil. Kalau saya cut loss-nya saya akan dalam, nggak peduli. Walaupun ada support kecilnya di 6.400, saya nggak mau cut loss itu karena kemungkinan ke trigger. Nah, saya akan cut loss mendingan lebih dalam, tapi untuk ke trigger itu lebih kecil ya. Saya akan cut loss di 5.750 di bawah EMA 20-nya. Yang kemungkinan besar tidak akan disentuh oleh Inco. Buruk-buruknya Inco ya kesini aja paling ya. Dia akan sideways. Kalau tidak mampu break out 7.040, dia akan sideways di range harga 6.000 sampai 7.000 ini. Kalau dilihat indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, walaupun bar chart di atas 0 turun tipis ya, tapi nggak masalah. Kalau besok minggu depan Inco rebound lagi, dia akan membentuk lagi lebih tinggi bar chartnya ya. Target saya malah Inco bisa ke 9.000 ya. Ini saya pasang target kalau dia mampu breakout dan terkonfirmasi tutup di atas 7.040, arah selanjutnya terdekat 8.000 sampai 9.000 ya. Jadi sesuaikan aja kalau mau buy strateginya bagaimana, apakah mau full cash di 6.625 atau coba cicil dulu harga tersebut kemudian nambah lagi di daerah zona kuning ini. Kalaupun buruk-buruknya dia harus breakdown ya udah cut loss. Menurut saya nggak ada lagi. Kalau dia breakdown dari EMA 20-nya, dia akan mengarah ke 4.800. Mending nunggu di bawah lagi. Kalau kita mau hot lagi kan juga masih dalam nih. Sekitar ini 13%, ini 13% kan lumayan, mending jual aja menurut saya ya. Tapi itu kecil kemungkinan kalau Inco sampai breakdown dari EMA 20-nya. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ke saham ke-6 ada PSAB. PSAB pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,69% ke level harga 240. Kalau dilihat transaksi asing 3 hari jualan saham PSAB. Kalau dilihat dari broker semarinya PSAB malah ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSAB di area support, di situ ada EMA 20-nya dan PSAB sudah breakdown satu supportnya dan sekarang ada di support 2. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya bisa, coba aja cut loss-nya di bawah EMA 20-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss langsung di 210 sekitar 11% juga nggak masalah. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 224 juga nggak masalah ya, sesuaikan aja. Tapi kalau saya rasa 210 ini 214 nggak akan di breakdown karena di situ ada yang menjaga EMA 200-nya. Dan indikator MACD juga bagus arahnya, walaupun masih melandai tapi masih moving average 20. Yang kecil masih di atas moving average yang besar. Moving average 200 juga di bawah, di atasnya moving average 60, di atasnya moving average 20. Dan juga PSAB koreksi dari puncak 300 tidak disertai volume, tapi dia kecil-kecil turun. Ya, potensi dia akan kembali naik ya. Kalau saya lihat dia akan kembali naik untuk minggu depan. Tapi ini disclaimer on, bisa dianalisa kembali sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing ya. Dan target profit kalau buy di harga penutupan, target profitnya terdekat di 260. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 280. Dan bahkan kalau dia mampu sekali lagi breakout 280, potensi bagus bahkan bisa ke 320 PSAB ya. Kita pasang target 320. Indikator MACD masih terbentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi kita lihat aja hari Senin dan Selasa. Mampu nggak dia naik? Ya minim-minim dia naik dulu ke 250 lah.
membuat candle hijau sampai 250 itu ya potensi untuk lanjut ada. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada DKFT. DKFT pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 202. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham DKFT. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DKFT masih mempertahankan trend line uptrendnya dan sempat beberapa kali menguji support trend lainnya, tapi kemudian ditahan dan sekarang arahnya ya pelan-pelan DKFT akan ke atas. Kalaupun harus koreksi ya ke area zona biru ini area buy menurut saya ya. Ini kita naikkan. Nah, ini ada area buy karena di situ ada EMA 60 yang menjaga. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau, cuman agak sabar ya. Cut loss-nya cukup dalam ya karena harganya udah di harga atas itu sekitar 13% di 176. Saya akan cut loss di 176 dan target profit saya ada di 240 itu sekitar 18%, tapi kalau mampu lewat ya targetnya seperti yang ini, targetnya ya ke 300 sekitar 46% ya. Kalau kita lihat bisa nggak ya, kemungkinan bisa ya karena dia harus sekali lagi menguji seperti story sebelumnya. Jadi seperti itu untuk DKFT, cuman ini termasuk saham gorengan. Jadi jangan beli di pucuk, belinya ya dekat-dekat support aja. Jadi kalaupun dia naik tinggi, Bapak Ibu bisa take profit dulu. Jangan beli di harga tinggi karena DKFT sering membuat shadow panjang ke atas ya. Jadi harga pucuk sering membuat banyak trader sangkut. Bagi yang nggak tahu nih karakternya ini, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, karakternya memang dari dulu seperti itu. Dia sering membuat shadow panjang di daerah resisten ya. Jadi jangan beli di dekat, walaupun kelihatan dia naik sudah 10%, berpikir dia bisa arah, jangan beli. Takutnya di bawah drop ya sangkut bisa dalam ya. Bayangin kalau yang ini kemarin beli di daerah 280, dibawa ke bawah udah 13%, tambah dibawa ke bawah harga penutupan hari ini sudah 29% bagi yang nggak mau cut loss kan. Nah, seperti itu strategi beli DKFT. Jangan beli di pucuk, jangan beli nunggu dia naik sudah 5-6%, jangan belinya ya nunggu di bawah di dekat-dekat supportnya aja. Jadi seperti ini ya, ini udah area buy. Kalaupun harus cut loss ya 2 kali ARB ya cut loss, tapi kalau saya lihat kecil kemungkinan ya karena dia harusnya mempertahankan 178-nya ini supportnya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan DKFT juga indikator MACD mulai melandai dan garis biru mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya ada potensi DKFT minggu depan rebound. Jadi seperti itu aja untuk DKFT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.